Yes, mantap! Timnas Indonesia diguyur kabar baik pagi ini. Sintayong resmi umumkan akan datangkan 3 penyerang grade A kelas Eropa yang ganas dan sudah matang untuk Timnas Indonesia jelang lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga bulan Oktober nanti. Kabarnya Sintayong akan menjemput 3 pemain grade A Eropa ini tepat pada siang hari ini di Jakarta karena pemain sudah terbang sejak tadi malam. Rumor mengatakan oleh Romani dan Mauro Zylstra adalah pemain yang akan dijemput oleh Sintayong dan akan segera dinaturalisasi sumpah WNI pada tanggal 22 September besok. Ini sangat menjadi harapanku sekarang. Tetapi memang kabarnya Sintayong temukan 3 penyerang ganas siap diturunkan di laga Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Kira-kira siapa ya penyerang ganas grade A dari Eropa yang akan didatangkan oleh Sintayong? Penasaran? Temukan informasi lebih lanjutnya hanya di sini. Nah gini dong, mantap! Ian Maatsen, pemain keturunan grade A elite Eropa kelas dunia yang bermain di klub Aston Villa dan bermain musim ini di Premier League. Dan pernah juga bermain di Dortmund duet bersama Haaland pada kala itu akan terbang ke Indonesia hari ini. Sudah dikonfirmasi sendiri oleh Ian Maatsen bahwa dirinya akan terbang ke Indonesia siang hari ini dan sudah bulat tekadnya untuk membela Timnas Indonesia dan akan segera dinaturalisasi menjadi WNI dan siap membela Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain nanti. Ini menjadi harapanku. Tetapi memang beritanya Ian Maatsen, pemain keturunan grade A kelas Eropa yang memiliki pasar seharga 695 miliar, akui kecewa dengan Belanda dan memutuskan untuk bela Indonesia di Piala Dunia 2026. Begini kata Ian Maatsen saat diwawancara ketika sampai di Indonesia. Kata-kata Ian Maatsen bisa buat heboh publik Indonesia. Begini katanya, wow, mantap! Fans Timnas Indonesia auto senang dan berpesta pora di jalanan mendengar kabar ini. PSSI kabulkan permintaan Sintayong. Langsung datangkan 5 pemain keturunan grade A Eropa yang digadang-gadang menjadi pemain monster di Eropa. PSSI sangat serius untuk laga Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Persiapkan Timnas Indonesia sehingga datangkan pemain-pemain bintang hebat yang akan segera dinaturalisasi pada bulan September ini. Pembenci naturalisasi pemain keturunan seperti Bung Towel dan Rocky Gerung langsung panas dan marah-marah sendiri mendengar berita ini. Malah ajak warga Indonesia untuk demo di depan gedung DPR RI dan demo di depan gedung PSSI untuk segera batalkan naturalisasi. Dasar Bung Towel gak berguna, malah mau hambat perkembangan Timnas Indonesia saja. Enaknya kita apain ya Bung Towel dan Rocky Gerung ini? Kita cemplungin aja ke selokan dan bakar rumahnya. Publik fans Timnas Indonesia auto marah dan lawan balik Bung Towel. Kira-kira siapa ya 5 pemain Eropa yang akan dibawakan dan didatangkan oleh PSSI pada bulan September ini? Pasti kalian penasaran kan? Simak sampai habis beritanya hanya di sini. Yes, mampus woi. Graham Arnold, pelatih Australia, resmi kehilangan pekerjaan dan dikeluarkan dari kewarganegaraan Australia. Didepak dari kursi kepelatihan Timnas Australia. Tidak sampai situ saja, bahkan Graham Arnold pun ramai didatangi warga Australia di kediaman rumahnya. Ada yang sudah sedia bensin untuk bakar rumahnya Graham Arnold. Kasian sekali gara-gara gagal kalahkan Timnas Indonesia, jadi begini karirnya. Presiden FIFA turut senang dengan berita ini dan beri hadiah untuk Indonesia auto langsung lolos ke Piala Dunia 2026 apabila bisa membantai Bahrain dan Cina minimal 3-0 dan bisa menahan imbang bahkan menang melawan Australia lagi. Publik Timnas Indonesia langsung gembira kegirangan.
langsung berpesta pora bareng Shin Tae-yong dan Erick Thohir di lapangan. Merayakan Indonesia langsung lolos Piala Dunia 2026. Ini jadi harapanku. Di sisi lain begini tanggapan dan respon dari Graham Arnold soal dirinya yang dikeluarkan dari negara Australia. Pernyataannya bikin kesal warga Indonesia karena masih saja sombong. Ini dia penjelasan lanjutnya. Bikin ngakak, kasihan sekali. Korban King Indo bertambah lagi. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic didemo warga Cina dan diancam akan dibakar rumahnya. Juga akan dipecat dari kursi kepelatihan timnas Cina apabila gagal kalahkan Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober nanti. Branko Ivankovic langsung gemetar ketakutan karena karier hidupnya dipertaruhkan di pertandingan melawan Indonesia nanti. Malah minta bantuan licik ke FIFA untuk menangkan Cina lawan Indonesia. Shin Tae-yong tidak terima, langsung marah-marah dan datangi pelatih Cina. Tantang ajak duel langsung di lapangan karena ingin liciki Indonesia lewat FIFA. Ini harapanku sekarang. Tetapi memang di sisi lain begini wawancara mengenaskan dari pelatih Cina jelang lawan timnas Indonesia akan diancam hancur kariernya oleh warga Cina. Pastikan kalian simak terus beritanya sampai habis. Kali ini ada kabar baik dari Liano Reijnders. Baru saja kemarin resmi menjadi warga negara Indonesia. Liano langsung tunjukkan kualitas permainannya di Eredivisie Liga Belanda dan bermain starter full 90 menit bermain menjadi posisi apapun. Dia menunjukkan kualitas pemain Indonesia kelas Eropa yang bisa bermain di posisi manapun dan menjadi kapten di klubnya pada pertandingan semalam. Apakah ini menjadi opsi bagi Shin Tae-yong untuk menjadikannya sebagai kapten juga di timnas Indonesia pasca lawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober nanti? Cukup menarik bila monster all-round yang bisa bermain di segala posisi ini menjadi kapten. Kita tunggu saja kabarnya dari Shin Tae-yong. Ini dia informasi selengkapnya soal berita di atas. Mantap woi. Mes Hilgersberg timnas Indonesia seharga skuad Malaysia 121 miliar rupiah ini tak gentar hadapi Manchester United di Europa League. Langsung pamer dan tunjukkan kualitas bermain ala Eropanya timnas Indonesia. Jadi benteng kokoh dan gagalkan serangan Garnacho dan Anthony Santos pada lini belakang. Kiper auto tidur nyaman karena ada bek kelas dunia Mes Hilgers yang bisa hadang semua serangan Manchester United. Sungguh permainan yang luar biasa. Bisa tahan Manchester United gini. Shin Tae-yong langsung bangga pada Mes Hilgers dan beruntung bersyukur bek kelas dunia ini ingin membela timnas Indonesia. Bahkan God Anthony Santos pun tidak bisa membobol pertahanan Mes Hilgers. Penasaran bagaimana jalan pertandingannya? Begini kronologinya. Wow, mantap! Monster striker kelas Eropa sedang diracik di Indonesia. Erling Hockey Caraka tunjukkan permainan fantastis kelas dunia kesurupan jadi Erling Haaland dan cetak 2 gol saat pertandingan semalam. Akui dapat ilmu dari pelatih striker timnas Indonesia Yeom Ki-hun. Digadang-gadang akan bermain menjadi starter di timnas Indonesia menggantikan Marcelino Ferdinand dan akan dipasang di lini depan duet bersama Wak Haji Botak Ragnar Oratmangun oleh Shin Tae-yong saat ajang melawan Bahrain nanti. Ini jadi harapanku sekarang. Di sisi lain, Yeom Ki-hun pelatih striker timnas Indonesia sedang racik monster striker Eropa yang ada di Indonesia untuk melawan Bahrain di bulan Oktober nanti. Hockey Caraka jadi andalan dan memiliki potensi luar biasa bagus, kata Yeom Ki-hun. Begini kata pelatih striker timnas Indonesia soal Erling Hockey Caraka yang menjadi monster di pertandingan semalam.
Pastikan kalian simak beritanya sampai habis, begini penjelasan lebih lengkapnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Shin Tae-yong temukan 3 penyerang ganas siap diturunkan di laga Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Shin Tae-yong menemukan 3 penyerang ganas yang siap diturunkan melawan Bahrain 10 Oktober 2024 dan Cina 15 Oktober 2024 di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 3 penyerang ganas yang dimaksud adalah Malik Rizaldi dalam kurung Persebaya Surabaya Hoki Caraka dalam kurung PSS Sleman dan Ramadan Sananta dalam kurung Persis Solo. Nama-nama ini sejatinya rutin dipanggil untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Sayangnya, kepercayaan untuk tampil reguler belum diberikan Shin Tae-yong kepada nama-nama di atas. Malik Rizaldi yang sempat dipanggil untuk FIFA Matchday Juni 2024 harus rela duduk di bench saat Timnas Indonesia bersua Irak dan Filipina. Nasib yang sama dialami Hoki Caraka saat Timnas Indonesia bertemu Arab Saudi dan Australia bulan ini. Ramadan Sananta jadi yang paling apes. Meski masuk ke dalam 26 pemain yang dipanggil untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia, Ramadan Sananta tidak disertakan untuk duduk di bench. Bersama Dimas Derajat dan Adi Satrio, penyerang Persis Solo ini harus puas duduk di tribun stadion. Satu yang pasti, baru-baru ini ketiganya kompak menunjukkan kelayakannya membela Timnas Indonesia. Malik Rizaldi memborong semua gol Persebaya Surabaya saat menang 2-1 atas Persis Solo di pekan kelima Liga 1 2024 hingga 2025, Rabu 18 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu merupakan momen pertama Malik Rizaldi mentas full 90 menit bersama Persebaya Surabaya setelah sebelumnya absen di 3 pertandingan awal Liga 1 2024 hingga 2025 karena cedera betis. Dihubungkan dengan Timnas Indonesia, Ian Maatsen akui kecewa dengan Belanda. Pemain keturunan milik klub Premier League Aston Villa yakni Ian Maatsen belakangan mengungkap kekecewaan terhadap Timnas Belanda. Hal itu membuka harapan bahwa sang pemain mau berpaling untuk membela Timnas Indonesia. Ian Maatsen merupakan pesepak bola muda dengan prospek cerah. Setelah hengkang dari Chelsea, dia memutuskan untuk menerima tawaran Aston Villa. Teranyar, Ian Maatsen membantu Aston Villa meraih kemenangan telak 3-0 atas tuan rumah Young Boys dalam matchday pertama Liga Champions 2024/2025. Meski demikian, Timnas Belanda hingga kini belum memberikan kepercayaan kepadanya. Dia memang sempat dibawa pelatih Ronald Koeman di detik-detik terakhir berlangsungnya Euro 2024, tetapi tidak diturunkan. Saat Belanda memainkan laga UEFA Nations League di awal September 2024, Maatsen nyatanya tidak dipanggil oleh Ronald Koeman. Namanya justru masuk ke dalam daftar panggilan Timnas Belanda U21 untuk kualifikasi Euro U21 2025. Menyitat beIN Sports, Maatsen mengakui kecewa dirinya tak dilirik Timnas senior Belanda. Meski demikian, dia menegaskan ingin bekerja keras untuk bisa mendapat kepercayaan di masa mendatang. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim senior, kata Ian Maatsen beberapa waktu lalu. Saya harus menunjukkan di sini bahwa saya yang terbaik dan dapat bermain untuk tim nasional Belanda.
Andai kedepannya tak kunjung dipanggil timnas Belanda, Maatsen bukan tidak mungkin bakal mengalihkan pandangannya untuk membela timnas Indonesia. Lima pemain baru yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 pemain baru yang berpotensi dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024 akan diulas. 5 pemain baru yang dimaksud di sini adalah pemain-pemain yang tidak di bawah Shin Tae-yong untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia bulan ini. Diharapkan kehadiran 5 pemain baru ini meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Mas Hilgers rencananya mengambil sumpah warga negara Indonesia WNI pada Senin 23 September 2024. Hal itu berarti bek 23 tahun ini masih bisa didaftarkan untuk laga melawan Bahrain dan Cina, mengingat batas waktu pendaftaran ditutup pada Selasa 24 September 2024. Kehadiran Mas Hilgers otomatis menguatkan sektor pertahanan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Mas Hilgers dapat membentuk kolaborasi tangguh bersama 2 bek lain, yakni Rizky Ridho dan Jay Itzes. Eliano Reijnders dapat menambah daya gedor skuad Garuda. Pesepak bola 23 tahun ini bisa diperankan sebagai winger kiri, melengkapi trio bareng Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Selintas gaya permainan Eliano Reijnders mirip winger Manchester City, Phil Foden. Harapannya lini depan skuad Garuda menjadi lebih tajam efek kehadiran adik dari Tijani Reijnders ini. Gara-gara timnas Indonesia, Graham Arnold kehilangan pekerjaan. Ini pernyataan lengkap pengunduran dirinya. Timnas Australia dalam krisis. Latar itulah yang membuat Graham Arnold mengundurkan diri dari posisi sebagai pelatih kepala. Langkah tersebut sebagai sinyal jika 1 poin dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tergolong buruk. Situs resmi Federasi Sepak Bola Australia merilis pernyataan yang menyebut Graham harus rela melepaskan jabatannya itu. Meski tak menyebut secara spesifik penyebab terbesar, namun hasil imbang 0-0 kala bersua timnas Indonesia bisa jadi berstatus hantaman terbesar. Maklum, seharusnya timnas Australia berada di atas angin ketika bertemu timnas Indonesia pada laga kedua grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, tim negeri Kanguru kehilangan muka setelah kalah 0-1 di rumah sendiri dari Bahrain. Walhasil, posisi timnas Australia mulai terancam gagal lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Pada 2 laga berikutnya, Matteo Ryan-DKK akan menghadapi tantangan besar, yakni menjamu Tiongkok dan melawat ke markas Jepang. Seperti diketahui, Graham Arnold sudah 2 periode menangani timnas Australia. Sejak Agustus 2018, ia kembali berstatus arsitek tim, mengulangi masa kepemimpinannya pada 2006 hingga 2007. Berikut ini pernyataan lengkap pria berusia 61 tahun tersebut seperti tertera di situs resmi Federasi Sepak Bola Australia. Memimpin timnas Australia adalah puncak karierku dan sungguh terhormat berada di sana. Saya sangat bangga dengan pencapaian tim ini, baik dari sisi penemuan serta pengembangan talenta sampai mencetak sejarah di panggung internasional. Setelah menimbang, saya percaya kini saat yang tepat bagi keberadaan pemimpin yang lebih segar untuk mengawal tim ini ke depan. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic dipecat kelar laga lawan timnas Indonesia.
mengatakan nasib pelatih timnas Cina Branko Ivankovic akan ditentukan kelar laga melawan timnas Indonesia di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa 15 Oktober 2024. NetEase menyebut Branko Ivankovic akan dipecat jika skuad negeri tirai bambu kalah dari timnas Indonesia di laga tersebut. Perlu Anda ketahui, pertandingan kandang melawan Indonesia adalah pertarungan hidup mati bagi pelatih Ivankovic, tulis NetEase pada Jumat (20 September 2024). Jika timnas Cina gagal mencetak poin melawan Indonesia di kandang sendiri, Ivankovic pasti akan dipecat, lanjut NetEase. Performa Cina memang jauh dari kata baik di dua laga awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah dihajar Jepang 0-7, Cina kalah 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri. Hasil buruk ini membuat kondisi internal timnas Cina memanas. Branko Ivankovic mendapatkan banyak kritik hingga berpotensi dipecat dari kursi kepelatihan tim Dragons. Sekarang, tugas Branko Ivankovic memberikan hasil positif bagi timnas Cina. Hal itu saat skuadnya tandang ke markas Australia (10 Oktober 2024) dan ketika menjamu timnas Indonesia (15 Oktober 2024). Liano Reijnders cadangan PEC Zwolle menyerah dari AZ Alkmaar di Eredivisie. Liano Reijnders hanya duduk di bangku cadangan saat PEC Zwolle bersua AZ Alkmaar pada laga pekan ke-6 Eredivisie. Sabtu (21 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam duel tersebut, Zwolle harus mengakui keunggulan AZ. PEC Zwolle menjamu AZ Alkmaar di MACPARK Stadion Zwolle. Pelatih Johnny Jansen memutuskan untuk tak memainkan Liano Reijnders dan lebih memilih Cyril Floranus menempati pos bek kanan. Meski bermain di kandang sendiri, Zwolle mendapat perlawanan sengit dari AZ Alkmaar. Mereka pun tertinggal lebih dulu setelah Ibrahim Sadik mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-6. Ketika duel berjalan 50 menit, Ibrahim Sadik kembali membobol gawang PEC Zwolle dan membawa AZ unggul 2-0. Tertinggal 2 gol, pelatih Johnny Jansen tak kunjung memainkan Liano Reijnders untuk memperkuat lini pertahanan, sekaligus meningkatkan daya serang. Pada menit ke-66, PEC Zwolle memperkecil skor berkat gol yang disarangkan Dylan Vente. Sampai pertandingan berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta dan Zwolle takluk 1-2 dari AZ Alkmaar. Hasil tersebut membuat PEC Zwolle masih tertahan di papan bawah klasemen sementara Eredivisie musim ini. Zwolle mendulang 4 poin dari 6 pertandingan atau hanya unggul 1 angka atas Heracles yang berada di peringkat ke-16. Maashilgers tak gentar hadapi MU di Europa League, jadi kesempatan bagus pamer kehebatan FC Twente. Pemain naturalisasi Indonesia Maashilgers percaya diri jelang laga Europa League melawan Manchester United. Ia tidak gentar sedikit pun, malah menurutnya duel nanti bakal jadi kesempatan sempurna untuk unjuk kebolehan timnya FC Twente. FC Twente akan menghadapi MU pada matchday 1 Europa League 2024/2025 Kamis (26 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Maashilgers DKK bakal bertamu ke Old Trafford, kandang kebanggaan Setan Merah. Meski di atas kertas kekuatan MU di atas FC Twente, bek tengah ini ogah inferior. Menurut Sam Stegen dan Maashilgers, mereka malah menantikan duel menghadapi tim kuat seperti The Red Devils.
Saya sangat menantikannya, kata Stegen, pencetak 2 gol melawan SC Heerenveen akhir pekan lalu. Selalu menjadi impian untuk bermain melawan lawan seperti itu, tambah Mads Hilgers. Lebih lanjut, Hilgers mengatakan kalau laga melawan MU akan jadi momentum bagus buat FC Twente menunjukkan kepada dunia betapa mereka adalah tim yang bagus. Saya pikir bagus untuk menunjukkan kualitas kami. Kami memiliki skuad muda yang bagus. Ini adalah pertandingan di mana kami harus menunjukkan betapa bagusnya kami bermain sepak bola. Cetak brace, Hoki Caraka akui dapat ilmu dari pelatih striker timnas Indonesia. Penyerang muda PSS Sleman, Hoki Caraka tampil memukau saat membawa timnya melumat Arema FC dalam lanjutan BRI Liga 1 2024/2025. Pemain berusia 19 tahun itu mencetak brace alias 2 gol pada laga pekan ke-6 tersebut. Hoki Caraka menjadi pahlawan kemenangan tim berjulukan Super Elang Jawa itu. PSS Sleman menghajar tamunya dengan skor 3-1 di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (20 September 2024 sore). 2 gol dicetak Hoki pada menit ke-39 dan 54. 1 gol lainnya dilesakan Phil Ofosu Aye 23. Sementara Arema FC hanya mampu membalas lewat penalti Charles Lokolingoy 53. Pelatih PSS Sleman, Wagner Lopez, memuji penampilan sang bomber tersebut. Arsitek berpaspor Brasil Jepang itu turut berbahagia atas brace yang dibuat Hoki Caraka. Selamat buat Hoki cetak 2 gol dan semua pemain selamat buat mereka juga, ujarnya seusai laga. Moncernya Hoki Caraka tidak lepas dari kehadiran pelatih striker timnas Indonesia asal Korea Selatan. Sosok yang dimaksud adalah Yeom Ki-hun. Dia memang jadi sosok terbaru dalam staf kepelatihan tim berjulukan Garuda itu. Mantan pemain timnas Korea Selatan itu direkrut pada awal Agustus lalu. Yeom Ki-hun punya tugas khusus untuk membantu Shin Tae-yong memoles lini serang skuad Garuda. Yeom Ki-hun sejauh ini telah menggembleng 3 bomber timnas Indonesia yang saat ini berkompetisi di Liga 1. Selain Hoki Caraka, ada pula Dimas Drajat dan Ramadan Sananta. Nama terakhir juga belum lama ini membuka keran golnya. Ramadan Sananta menceploskan sebiji gol ke gawang Madura United pada pekan ke-5 Liga 1 (13 September 2024).